Ketiga, pemimpin redaksi, orang yang memiliki otoritas tertinggi di redaksi, bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari. Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan ajak kalian semua belajar tentang struktur organisasi media cetak. Pertama, General Manager. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. 2. Dewan Redaksi. Bertugas memberikan masukan dan arahan terutama yang terkait kebijakan redaksional untuk kemudian dilaksanakan oleh jajaran redaksi. Ketiga, pemimpin redaksi, orang yang memiliki otoritas tertinggi di redaksi, bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari, pada saat tertentu juga menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja yang berada di bawahnya, bertanggung jawab pada pemimpin umum. Keempat, redaktur pelaksana, bertanggung jawab atas kegiatan operasional redaksi sehari-hari, menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah digariskan dalam perencanaan peliputan, menyusun rencana kerja redaksi per 4 bulan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan tenaga di redaksi, menyelenggarakan rapat evaluasi pada kondisi tertentu, tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan, melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja di bawahnya. Kelima, fotografer, bertugas mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat oleh wartawan tertulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tertulis atau reporter. Fotografer menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Fungsi fotojurnalis antara lain menginformasikan, meyakinkan, dan menghibur. Keenam, reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi, mencari berita lalu membuat atau menyusunnya merupakan tugas pokoknya. Ketujuh, editor atau redaktur, bertugas memberikan tor atau outline kepada reporter sesuai hasil rapat redaksi. Setiap editor harus memberikan panduan teknis lapangan ke reporter sebelum bertugas meliput suatu isu. Ini penting dilakukan selain merupakan garis besar outline, seorang redaktur bertanggung jawab terhadap segala resiko yang bakal dialami reporter yang meliput isu yang diberikannya. Kedelapan, koresponden. Selain reporter, media massa biasanya memiliki pula koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain di luar wilayah di mana media massa berpusat. Kesembilan, kontributor atau penyumbang naskah atau tulisan secara struktural tidak mencantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional, termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolumnis, dan karikaturis. Para sastrawan juga menjadi kontributor ketika mereka mengirim karya sastranya, seperti puisi, cerpen, esai, ke sebuah media massa. 10. Penanggung jawab perusahaan. Ia mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan di lingkungan perusahaan. Dalam tubuh media, bagian redaksi dan bagian perusahaan bukan merupakan bagian tunggal. Di jajaran redaksi dipimpin seorang penanggung jawab redaksi, sedangkan di bagian perusahaan dipimpin seorang penanggung jawab perusahaan. Keduanya nantinya akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab umum. 11. Sirkulasi pemasaran. Marketing harus memahami bagaimana marketing dijalankan. Ia harus mengerti elemen penting dari sebuah proses marketing, di mana melibatkan produk yang bagus, waktu yang tepat, promosi yang tepat, distribusi yang lebih cepat dan baik, segmentasi pasar yang potensial. 12. Manajer promosi melihat betapa besarnya pemasukan dari iklan terhadap pendapatan sebuah media cetak, maka kapabilitas
dan talenta manajer promosi amat penting dalam memenuhi target iklan. 13. Periklanan. Ini adalah salah satu elemen berhasilnya lembaga penerbitan atau penyiaran. Sebuah tim periklanan yang kuat dapat menentukan arus masuk kas keuangan. Bagian ini juga kadang menjadi parameter mapan tidaknya sebuah lembaga penerbitan atau penyiaran.